Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, setahu saya itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ataupun para tabi'in ya, seperti itu. Terus kalau kita diberikan orang kasih kita ya dengan maulid, apakah kita boleh mengambil dan memakannya atau bagaimana? Baik, alhamdulillah. Saya sudah sering sampaikan bermaulid dalam pandangan ulama. Setelah saya bongkar itu ya, jadi saya sudah lama saya tekuni itu, cari terus dan bandingkan. Karena itu saya tidak terlalu suka kalau hanya satu sumber baru kita menghukum orang. Saya tidak suka kalau satu sumber baru kita hukum, karena begitu dulu cara saya hukum dengan hanya satu sumber. Akhirnya saya temukan pada kesimpulan hari ini 3 pandangan ulama. Pandangan pertama, sunnah secara mutlak, pokoknya itu baik, pokoknya itu baik. Ini dianut oleh saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Pandangan yang kedua lahir dari saudara kita dari siapa ini? Salafi, yang berpaham Salafi. Tidak pernah itu bid'ah secara mutlak, apapun alasannya. Yang namanya maulid, apapun modelnya, dikemas bagaimanapun bentuknya, itu bid'ah. Nah, berarti ibu pegang kayaknya itu pandangan yang kedua. Saya masuk di pandangan yang ketiga. Saya lebih cenderung yang ketiga, bahwa maulid tidak pernah disuruh, tapi juga tidak pernah dilarang. Tidak boleh dimasukkan ibadah. Tidak boleh masukkan ibadah, karena kalau ibadah berarti tidak sempurna ibadah ini kalau tidak ada itu. Sementara Nabi tidak pernah lakukan, sahabat tidak pernah lakukan. Tapi ceramah, peringatan, membacakan ayat, membacakan hadis, kisah dan yang berkaitan dengan Muhammad, apa dilarang? Tidak. Kalau begitu bukan pekerjaannya yang salah. Satu, ilmu niatnya yang tentu diluruskan. Kenapa kita bermaulid? Saya tadi malam hadiri maulid. Woi, luar biasa. Saya bilang begini, kita sepakat dulu yang pertama. Ini semua ini sudah saya lihat, bukan lagi sekarang ini pohon pisang. Sekarang perahu bisa lihat. Karena mungkin dari dos dibikin itu. Kita sepakat dulu bahwa ini sama sekali bukan syariat. Ada ini, tidak ada ini, tidak akan mengurangi kesempurnaan Islam. Tidak ada, karena ini baru yang begini. Tidak, bukan syariat. Kalau bukan syariat, bukan ibadah, berarti bukan bid'ah kan? Nah, sekarang kalau ada pelanggaran di dalamnya, itu yang mau diperbaiki, itu yang mau diluruskan. Saya bisa di radio maulid, saya bisa di televisi maulid, sekarang saya bisa maulid. Kapan saya maulid? Yang salah ketika niat sebenar tidak sebenar, cara yang tidak benar. Itu saya kira. Bagaimana kalau dikasih ke ember? Hukum makanan itu apa? Hukum asalnya halal. Sampai ada pembuktian dalil bahwa itu haram. Telur, sepakat ulama, semua orang bilang haram. Tidak ada ulama mengatakan telur aslinya. Yang hanya 2 di situ adalah sembelihannya. Songkolnya sepakat semua ulama halal. Tidak ada. Yang salah adalah berniat siapkan songkol dengan niat apa? Sesembahan. Itu yang salah, niatnya yang salah. Sama kalau bapak baca-baca di rumah, di pocik bolai, di tiang rumah, di mana itu, di bawah pohon, di bawah sumur, makanannya boleh dimakan tidak? Makanannya aslinya halal. Yang masalah mana? Ya caranya yang bikin orang berbuat, perbuatannya yang salah.
makanannya kurma misalnya, roti, hukum asalnya halal. Yang hanya dua adalah sembelihan. Ketika yakin sembelihan ini adalah diperuntukkan untuk yang tempat itu atau kepada si fulan dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Tapi kan kita tidak tahu apakah dia berniat. Kembali ke hukum asal. Maka sebelum makan bismillah. Nah, seperti itu baik. Jadi jangan kebuang. Jangan kebuang. Yang tidak boleh kalau sembelihan orang mati, hurriman alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairi. Itu hukum asalnya makanan. Bawa bangkai biar dimasak kari, dibikin coto, dibikin apapun namanya. Kalau bangkai bukan makanannya manusia, itu tidak boleh dimakan. Nah, seperti itu Pak. Jadi hukum daging yang kita makan di Makassar kan tidak ditahu apa niatnya orang sembelih. Sama dengan hukumnya makanannya. Maulid kita tidak tahu apa dia sembelih. Bismillah makan. Insyaallah. Ya, cuma saya kembali kepada hukum. Jangan sibukkan pada sesuatu perkara yang masih bisa ditinggalkan. Tapi saya sekarang kalau ada yang undang, saya datang. Kalau saya tahu di penceramannya, saya juga dengar ceramah. Kalau saya tahu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang saya cenderung ikut dengan pendapatnya Ustaz Adi Hidayat. Sepanjang itu bisa di style. Jangan menentukan khusus. Jangan ada cara-cara yang orang selalu melihat negatifnya. Negatifnya mesti dibuang. Negatifnya mesti dibuang. Ya, sama dengan takziah. Takziahnya bisa di style dengan bagus, maka inti aslinya dia tidak terlarang. Seperti itu Bapak Ibu ya, insyaallah. Ya, kalau ada yang kasih telur ibu makan, saya songkol dimakan saja. Yang tidak boleh kalau ya kita kasih songkol orang baru berharap tahu ke songkol dengan orang, itu tidak boleh.